Senang sekali bisa melayani bersama-sama, dan saya juga senang sekali ya bertemu dengan saudara-saudara ya, Persekutuan Doa Kebayoran. Mudah-mudahan kita nggak roaming karena saya di Cempaka Putih, saudara di Jakarta Selatan, saya Jakarta Pusat. Ya, mudah-mudahan kita tetap satu server ya, kita tetap satu frekuensi dalam kita melayani Tuhan, dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Karena kita baru ketemu, mungkin saya harus cerita sedikit. Saya adalah seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya adalah stress release. Jadi kalau saya masih bekerja, saudara, by the way. Ya, kerjaan saya nggak jauh dari dapur, dari oven, dan dari kompor. Itu kerjaan saya. Jadi kalau saya udah penat gitu di dapur, saya biasanya cari supermarket. Dan supermarket itu buat saya adalah stress release. Saya seneng banget, hati saya damai kalau ke supermarket. Walaupun cuma beli satu item, misalnya cuma beli shampoo gitu, saya harus keliling semua dulu, keliling semua gang. Ya, sampai tiba di kasir, belinya cuma satu item. Dan itu udah cukup mengademkan hati saya kalau saya lihat supermarket. Nah, yang saya mau cerita buat saudara begini. Sebelum pandemi, saya itu kalau beli Blue Band yang 2 kilo, tulisannya Master Original, itu selalu di supermarket yang namanya Lotte Grocer. Selalu di situ. Karena harga Blue Band yang 2 kilo di situ, itu cuma 109.000. Beda sama Lotte yang bukan grosir. Harga Blue Band yang 2 kilo Master Original bisa mencapai 125.000 sebelum pandemi ya. Jadi cukup signifikan beda harganya. Makanya saya selalu ke Lotte Grocer. Nah, semenjak pandemi, saya udah nggak pernah lagi ke Lotte Grocer. Saya udah nggak tahu kabarnya Lotte Grocer. Karena hari ini, sampai detik ini, saya kalau beli Blue Band yang 2 kilo selalu lewat blibli.com. Lebih murah dan banyak promonya. Kadang-kadang dikasih free ongkos kirim kadang-kadang. Dan jauh lebih murah. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Karena di depan mata saudara dan saya, hari-hari ini terjadi banyak sekali hal yang baru. Tanpa kita sadari, di depan mata kita semua. Dan gelombang online shopping ini mulai bikin tutup beberapa supermarket besar yang konvensional. Kita udah mulai lihat supermarket yang namanya raksasa, udah nggak ada lagi. Pelan-pelan hilang. Ya, bahasa Inggrisnya giant kalau nggak salah. Oke, udah mulai hilang di mana-mana karena gelombang online shopping ini. Nah, ternyata nggak cuman ini aja. Banyak sekali hal-hal yang baru yang sedang terjadi depan mata kita. Saya kalau saya kasih tahu semua buat saudara-saudara, kita bisa duduk sampai malam nih Zoom-nya. Saya kasih tahu beberapa aja ya. Jeans robek di zaman saya masih SMP dulu dibuang sama mama saya. Hari ini jeans robek dijual, harganya mahal, banyak pula yang beli. Ya, zaman saya dulu kalau masuk ke restoran kita langsung yang kita tanya menunya. Zaman sekarang orang kalau masuk restoran nggak cuma nanya menu tapi nanya password. Ya, nggak nanya menu doang. Ya, ini terjadi di mana-mana, nggak cuma di Indonesia, di luar Indonesia juga terjadi seperti itu. Sebelum pandemi kita selalu mengumpul sama orang positif. Sekarang kita mengumpul sama orang negatif. Ya. Sebelum pandemi kita kalau bersin di depan umum kita diberkati orang banyak kan, bless you gitu-gitu. Sekarang coba deh saudara berani-berani bersin depan umum nggak pakai masker. Kita pasti dikutukin satu RW, pasti. Ya. Dan list ini bisa sampai malam nih, ya. Bahwa tanpa kita sadari banyak sekali hal yang baru sedang terjadi di depan mata kita. Nah, oleh sebab itu saya pengen banget sharing buat saudara-saudara semua, buat teman-teman semua tentang kata yang namanya baru menurut angle-nya firman Tuhan. Ya, kata baru. Saya ingin bacakan buat saudara-saudara dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3, ayat 5 sampai 10, itu judul perikop di atasnya manusia baru. Alkitab bilang gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saya suka banget sama istilah Rasul Paulus di ayat 10 ya. Bahwa kita ini diperbaharui terus-menerus, kata Rasul Paulus. Nah, kata baru ternyata diambil dari dua bahasa Yunani. Saudara tolong ingat ini baik-baik. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Ya. Dan berita itu barunya cuma sekali. Setuju ya Mas saya? Berita tuh barunya cuma sekali. Kita nonton berita, ini hari apa ya? Ini hari Kamis. Kita nonton berita hari Rebo. Hari Rebo punya. Kita nontonnya hari Kamis. Semua kita pasti komennya sama. Itu berita kemarin. Udah viral. Saya udah di forward sama grup sebelah. Saya udah forward ke grup yang lain. Dan lain sebagainya. Karena berita barunya hanya satu kali. Oke? Nggak cuma ini. Sepatu baru. Waktu kita pakai, dia nggak baru lagi. Karena dia barunya cuma sekali. Dia lecet bawahnya, keinjek temen, kena air hujan, dan lain sebagainya. Mobil baru, keluar dari showroom, harganya langsung drop sekian persen. Dia nggak baru lagi. Yang senang di dapur, apel baru, apel ya, saudara potong jadi dua, apelnya kebelah, kita diemin 1 jam. Setelah 1 jam, warna apel ini yang tadinya putih gading, berubah jadi kecoklat-coklatan. Karena dalam 1 jam, dia ngelewatin proses namanya oksidasi. Dia berubah. Nah, ini semua yang saya sebut barusan adalah konsep baru yang hanya 1 kali. Nah, sayangnya, banyak banget orang Kristen di PD Kebayoran, nggak ada tapi ya kayaknya. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya ini cuma sekali. Banyak banget. Makanya banyak banget orang Kristen merasa baru kalau lagi kebaktian Natal doang kan. Kita kayaknya ngerasa gimana? Ngerasa doang, nggak pernah berubah tapi. Ngerasa doang kita kayak jadi baru gitu loh. Kebaktian tahun baru, kita ngerasa doang jadi baru. Tapi ngerasa doang. Nggak pernah berubah manusia lama kita jadi manusia baru. Nah, lewatin bertahun-tahun menyelidiki, cari tahu, baca buku, dan lain sebagainya. Ternyata akar permasalahannya di sini. Karena konsep baru di kepalanya orang Kristen hanya 1 kali. Nah, ternyata Rasul Paulus nangkep nih. Ternyata konsep baru yang dibawa sama Tuhan Yesus itu barunya itu kuotanya unlimited ternyata. Rasul Paulus catat, bahasa Yunaninya kainos. Ya, diperbaharui terus-menerus. Nah, ini dia. Jadi Yesus bawa konsep baru yang seperti ini, yang kita nih diperbaharui terus-menerus. Can you imagine? Kita jatuh, diangkat, gitu kan cara kerjanya Tuhan Yesus. Kita bikin dosa, kita diampunin, ya, kita jatuh, kita diangkat, ya, kita terluka, kita disembuhkan. Itu cara kerjanya dia. Makanya kuota baru yang dibawa sama Yesus itu unlimited, nggak ada batasnya buat saudara dan saya. Ya, kita nyanyiin kok lagunya. Tapi sayangnya cuma sebatas di mulut, nggak di-download ke sini. Kita nyanyiin lagunya. Bahwa kasihnya Yesus selalu baru bukan setiap tahun loh. Bukan tiap bulan, bukan tiap minggu, tapi setiap pagi selalu baru. Wih, ngeri nih. Ini suami-suami kalau tahu ini, kasih mereka akan selalu baru buat istri mereka tiap pagi. Amin, suami-suami. Istri-istri juga sama. Istri-istri kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru buat suami mereka tiap pagi. Seperti Yesus selalu baru buat kita tiap pagi. Nggak pernah miss. Nggak pernah miss. Ya. Kita semua tahu, kita semua nyanyiin lagunya. Sayangnya nggak pernah di-download. Yang di-download sama kita adalah baru yang hanya 1 kali. Ini sayangnya. Nah, karena waktu, ada 2 alasan, ya, kalau bisa saya bahkan bahas 2 alasan ini. Ada 2 alasan yang membuat banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru.
Dua alasan. Yang pertama, namanya adalah intimidasi iblis. Saudara mesti tahu bahwa iblis tuh nggak punya kerjaan, kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Sebayangin nggak? Kerjaannya cuma satu, tapi lembur. Kita kerjaannya kan 1, 2, 3 gitu ya, makanya lembur. Iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Ada ayatnya, Wahyu 12. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Ngeri. Kerjaannya cuma satu, tapi siang dan malam kerjaannya, dan mendakwa, menghakimi, menuduh, ya, condemnation. Itu iblis kerjaannya. Saudara mungkin pernah dengar kalimat-kalimat di telinga saudara, lo kan cerai, lo kan pernah selingkuh dari suamimu, ya kan, kamu kan pernah selingkuh dari istrimu, kamu kan gak setia sama keluarga. Mungkin saudara pernah dengar kalimat-kalimat. Saya sering soalnya dengar-dengar gituan. Kamu gak pantas, nyanyi lagu gereja gak pantas, pelayanan gak pantas kamu. Nah bayangin iblis tuh ngomong kayak gitu siang dan malam. Can you imagine? Makanya banyak orang Kristen waktu diajak pelayanan sama Ibu Weni, ya, mereka bilang, saya nanti dulu deh, saya belum beres. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Kita sering kali ngomong gitu, saya belum beres, jadi belum pantas melayani Tuhan. Ya, istri saya aja dulu, suami saya aja dulu, saya belum benar hidupnya. Nah, saudara mesti tahu waktu kita declare kita belum benar, neraka tepuk tangan. Karena ini tujuannya iblis. Ya, iblis pengen banget lihat saudara dan saya cuman jalan di tempat dan noleh ke belakang, dan tiap hari kita nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis senang banget. Ya, membuat saudara dan saya kerjaannya cuman lihat ke belakang tiap hari. Sementara Yesus enggak. Yang Yesus lihat adalah masa depan saudara dan saya. Bersama-sama dengan dia, kita punya masa depan yang luar biasa. Nah, iblis tahu. Makanya mata kita tuh selalu dibuat sama iblis untuk lihat semua yang udah lewat. Dan semua yang kita lihat adalah gagalnya kita. Ini PR ya buat saudara. Saudara nanti selesai Zoom ini baca deh Ibrani 11. Saksi-saksi iman. Terjemahan lainnya mengatakan pahlawan iman. Kalau saudara tahu di dunia musik tuh ada Hall of Fame. Ya, nah ini istilah di Alkitab nih Hall of Faith. Ya, semua pahlawan iman tuh ada di Ibrani 11. Saudara lihat deh nama-nama yang ditulis. Abraham, Nuh, ya. Semua tuh ditulis, Musa. Tapi kalau saudara baca baik-baik, semua salahnya mereka nggak ada yang ditulis. Nggak ada yang ditulis. Kita tahu dong Abraham bohong. Pernah baca? Bohongin Abimelek kan? Nuh mabok. Musa berkali-kali temper. Ya, baperan Musa. Tapi semua salahnya mereka di Ibrani 11 nggak ada yang ditulis. Nah ini cara kerjanya Tuhan. Tuhan tuh memang nggak pernah lihat dosanya saudara dan saya. Karena udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Ya. Nah yang selalu ingetin dosa kita, kamu gini, kamu gitu, kamu gini, kamu gitu. Iblis, bukan Tuhan. Ingat ya saudara, waktu kita buat salah, Roh Kudus akan tegur kita on the spot. Nak, kamu salah. Kita minta ampun, case close, kasus ditutup. Ya, kasus ditutup. Nah, besoknya yang ingetin salah kemarin bukan Roh Kudus, iblis. Kamu ngapain tadi malam? I know what you did last summer. Kamu ngapain minggu lalu? Kamu ngapain 2 hari lalu? Iblis, bukan Roh Kudus. Makanya Paulus di kota yang namanya Korintus, kota yang dikuasai sama hawa nafsu. Dan salah satu statement yang dicatat sama Rasul Paulus adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Wih, ini paling keren nih. Ya. Dan ini jeleknya Yesus. Saudara tahu Yesus punya kejelekan? Namanya lupaan. Itu jeleknya Yesus. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Come on, kita nyanyiin kok. Ya, dan itu ayat firman Tuhan. Sejauh timur dari barat. Kita nyanyiin. Sayangnya cuma nyanyi doang, nggak di-download ke sini. Nggak jadi iman kita. Ya, nggak di-download. Itu sayangnya. Sejauh timur dari
Host, boleh tolong bantu untuk mute selain saya. Kalau saudara ngerti Pulau Bali, saudara akan tahu sejauh timur dari barat. Matahari di Bali terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Sejauh itu nggak dilihat lagi sama Tuhan. Dosa dan salahnya kita. Nggak pernah dilihat sama Tuhan. Yang ngeliatin selalu iblis dan inget-ingetin. Ya, jadi sayang ya, kalau jeleknya Yesus nggak nurun ke orang Kristen, sayang banget. Ya, seringkali orang Kristen bukan lupaan tapi ingetan kan. Di Oikumene Kebayoran nggak ada tapi, ya. Kita ingetan, salah suami 10 tahun lalu kita inget-inget, salahnya istri 10 bulan lalu kita inget-inget. Ya, pertanyaan sederhana saya, kalau kita suka inget-inget salah orang, salah anak kita, salah orang tua kita, Tuhan kita siapa sebenarnya? Karena Tuhan Yesus nggak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah berlaku seperti itu. Dia nggak pernah berseberangan sama saudara dan saya. Dia ada di pihak kita. Itu Tuhan Yesus. Ya, iblis selalu berseberangan dengan kita. Oke? Nah, inilah yang disebut dengan kabar baik. Ini dia. Ini yang disebut dengan kabar baik. Saya udah 10 tahun belakangan ini kalau ketemu orang yang terbelenggu apa aja, pornografi lah, selingkuhan lah, ya, narkoba lah, dan lain sebagainya. Saya cuma suruh mereka, jangan minta-minta ampun. Kita semua udah diampunin sama Yesus ribuan tahun lalu. Yang kita mesti klaim adalah 2 Korintus 5 ayat 21. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Klaim. Lagi dibelenggu apapun. Baru nonton pornografi pun klaim gituan. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Baru pulang dari rumah selingkuhan klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak, 10 tahun belakangan, saya ngelihat orang-orang dilepaskan dari belenggu mereka gitu aja. Gitu aja lepas tiba-tiba. Ya, mereka nggak janji-janji sama Tuhan. Karena saudara tahu lah, kalau kita janji-janji sama Tuhan, kita biasanya kepleset lagi biasanya. Ya kan? Kok belaga nggak tahu semua mukanya? Ya, kita biasa gitu. Kalau kita janji-janji, biasanya kita yang kepleset sendiri. Karena orang yang janji-janji sama Tuhan, biasanya mereka pakai kekuatan sendiri. Ya, itu biasanya yang terjadi. Kalau kita janji, kita malah kepleset lagi. Makanya jangan janji. Mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadikan itu iman saudara. Saudara tahu nggak, orang-orang yang klaim seperti ini, tiba-tiba rokok, berhenti sendiri. Berhenti sendiri loh. Hah? Bisa berhenti sendiri, tiba-tiba nggak pengen. Ya, cuman karena klaim gituan tiap hari. Ini udah 10 tahun belakangan ini, banyak banget kesaksian. Pornografi apalagi. Ya, yang tadinya kecanduan, sehari bisa berapa kali nonton. Tiba-tiba dia mulai klaim, bukan janji lagi, tapi klaim, saya dibenarkan oleh Yesus. Saya dibenarkan oleh Yesus. Tiba-tiba lepas sendiri. Ditanya, gimana caranya lepasnya? Mereka semua nggak tahu. Nah, di situ kan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Bukan karena saya, tapi karena ada kuasa di dalam saya, dia yang melepaskan itu. Ya, itu di situ nama Yesus pasti ditinggikan. Bukan karena saya gini, saya waktu itu janji dan nggak pernah bikin lagi loh. Hah? Biasanya peres yang gitu-gitu. Hah? Saya waktu itu ini dan nggak pernah lagi segala macam. Itu mulai mengagung-agungkan diri sendiri. Hati-hati, saudara. Kita semua ada sebagaimana kita ada, itu cuma karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Ya. Dan inilah yang disebut dengan kabar baik. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara semua di PD Kebayoran, kita harus jadi good news squad, good news agent. Ya, pasukan kabar baik. Harus dibangun nih sama orang-orang Kristen. Karena seringkali kita salah berita. Kita pasukannya udah kebangun, tapi berita yang kita kasih ke orang bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Nah, ini sering salahnya kita di sini. Ya, kita ketemu sama LGBT, lo neraka lo ya. Neraka lo, ada ayatnya. LGBT digituin makin kabur, bukan malah datang deket sama Tuhan, malah kabur. Kita takut-takutin anak-anak kita. Saya dari kecil digituin soalnya. Ke gereja ya, Jas. Tuhan udah mau datang loh. Nggak datang-datang loh. Hah? Dari kecil saya digituin. Ya. Kamu gereja loh.
Nanti ujian nggak lulus kamu. Kita nakut-nakutin orang. Orang kalau takut, saudara tahu lah. Orang kalau takut dua. Dia jadi muka dua, dan dia jadi nggak berani. Dan yang ngeri itu jadi muka dua, jadi munafik. Ini ngeri. Bayangin anak-anak kita jadi muka dua depan kita. Cuman karena takut, karena nggak berani. Karena yang mereka dengar adalah kabar buruk, bukan kabar baik. Ya. Nah, makanya mesti dibangun nih. Pasukan kabar baik. Ya, good news squad mesti dibangun. Ya, saya lagi bangun ini di mana-mana. Ya, kita saling doain ya, saudara ya. Bukan saya merasa lebih jago atau apa, enggak. Tapi ini movement yang sedang kita bangun di mana-mana. Ya, saya ketemu anak-anak muda di mana-mana, ketemu banyak pemimpin-pemimpin. Yuk kita ganti. Berita yang kita terima seringkali salah. Akhirnya keluar dari mulut kita salah juga. Kita cuma nakut-nakutin orang. Bukan kabar baik. Karena saudara mesti ingat baik-baik. Orang dengar kabar baik di mana-mana berubah. Namanya juga kabar baik. Ya, ibu-ibu dengar toko tas sale 90% berubah kan, langsung mau ngantri kan. Ngantrinya 2 jam, nggak peduli. Karena sale-nya 90%. Sebelum pandemi deh. Sebelum pandemi, kita sering dengar ada travel fair. Itu ngantrinya sampai kayak kaki 1000 loh, saudara. Ngantri orang nggak peduli berjam-jam. Karena dengar kabar baik. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa kita diampuni 100%. Seharusnya ini kabar baik. Dan saya bukan cuma ngomong, saya udah buktiin, saudara. Tiba-tiba LGBT minta dibaptis tahun 2022 kemarin. Saya baptis LGBT itu banyak banget. Banyak banget. Mereka nggak mau diposting. Jadi saya menghargai mereka. Transgender mau dibaptis banyak banget. Cuman karena dengar dan mulai percaya, Yesus baik sama saya. Nggak ditakut-takutin, neraka lo ya. Neraka lo. Lo Buffalo Gathering, lo neraka. Salah ya Inggrisnya ya. Kumpul kebo. Lo kumpul kebo, lo neraka lo. Kita gitu-gituin orang makin menjauh, jadi takut sama kita. Nggak mau mendekat. Ya. So, ini udah kesaksian di mana-mana, saudara. Orang dengar kabar baik, malah mau berubah. Saya kebetulan seneng goes. Kita biasanya kalau goes itu, habis 50 kilo kita duduk dan makan pagi biasanya. Makan pagi. Saudara tahu nggak, 2022 sampai hari ini. Sampai hari ini. Banyak banget teman-teman goes yang minta dibaptis. Ya, mau balik lagi ke Tuhan Yesus, banyak banget. Cuman karena apa? Dengar kabar baik. Ya, dengar kabar baik. Ternyata banyak teman-teman di sepeda yang merasa kecewa sama gereja karena cuma dipergunakan. Ya. Waktu bisnis saya lagi tinggi, ya, lagi berhasil, saya selalu ditelepon sama pendeta. Gilirannya saya bangkrut, yang doain saya aja nggak ada. Bayangin coba. Ya, mereka cuma diperdaya sama gereja, bukan diberdayakan. Beda loh. Ya. Mereka cuma dipakai aja uang-uang mereka. Dan banyak akhirnya kecewa. Mereka nggak pernah dengar bahwa di dalam kekristenan, Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik. Nah, kabar baik benar loh, merubah seseorang. Saudara lihat, cara Yesus ya merubah seseorang, selalu dia kasih kabar baik dulu. Dia nggak bilang, tobat ya kamu ya, gini ya kamu ya. Enggak. Dia kasih kabar baik dulu, dia jawab dulu kebutuhannya. Saya paling suka ceritanya waktu dia ngerekrut Petrus. Saya paling suka. Ya, itu Lukas 4 sama Lukas 5 ya, nyambung. Lukas 4, mertuanya Petrus disembuhin. Lalu saya percaya kalau cerita itu nyambung, malamnya Petrus berangkat kerja karena dia nelayan. Semalaman nggak ada petangkepan. Semalaman dia lihat bad news. Semalaman. Dia lihat kabar buruk. Dan itu capek, kesel, stres, udah jadi satu pasti. Dia merapat paginya ada Yesus. Ya, Yesus bilang gini, yuk kita bertolak ke perairan yang dalam. Saudara, kalau Petrus nggak kenal sama Yesus, dia pasti akan ngomong gini, siapa nih tukang kayu nyuruh-nyuruh nelayan? Lo tahu apa soal mancing? Ya, nangkap ikan tuh di mana-mana malam sampai subuh. Nggak ada yang pagi-pagi ke perairan dalam. Tapi karena dia udah lihat kabar baik semalam sebelumnya, mau disuruh Yesus. Dan kita semua tahu ceritanya akhirnya gimana. Kapalnya Petrus hampir tenggelam. Dia lihat good news pagi itu. Ya, dan abis mereka merapat kembali ke daratan, Yesus cuma bilang, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan lagi, kamu jadi penjala manusia.
Good news will lead men and women into repentance and change. Kabar baik akan menuntun seseorang kepada perubahan dan pertobatan. Makanya mesti dibangun. Kita ini mesti jadi pasukan, ya, pasukan kabar baik. Kasih kabar baik ke LGBT, ke saudara. Saudara kalau lihat WhatsApp saya, istri saya kadang-kadang suka bingung, itu perempuan siapa gitu. Saya kasih lihat ini bukan perempuan, laki ternyata. Ya, yang lagi chatting sama saya, cuman pengen tahu Yesus tuh gimana. Saya di hadapan Yesus gimana. Saya kasih tahu semua kabar baik. Malah mau berubah. Ya, ada beberapa dari mereka ganteng ternyata. Waktu nggak di make up, ganteng ternyata. Berubah. Walaupun masih ngondek-ngondek dikit, tapi mau berubah. Ya, berubah karena apa? Kabar baik. Saudara ada di Kebayoran sana, nggak kebetulan. Ya, ada good news squad di Kebayoran sana, yaitu saudara-saudara. Ya, nggak kebetulan saudara. Saudara ada di kantor A, di kantor B, itu nggak kebetulan. Tuhan taruh saudara di sana untuk jadi pemberita kabar baik. Ya, jadi peacemaker, membawa berita damai dimanapun kita berada. Ya, ini sesuai banget sama tema saudara. Untuk kita secara korporat bersama-sama ya, menyebarkan kabar baik. Karena sekali lagi orang dengar kabar buruk, mereka cuma kabur. Oke? Alasan kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Nah, gini, alasan kedua adalah kita seringkali suka salah dalam kita punya pengertian tentang kata yang namanya dunia. Oke? Kita selalu berpikir dunia itu tempat. Ternyata bukan. Ya, dunia itu bukan tempat. Yuk kita buktiin sama-sama dengan cepat ya, 5 menit. Saya mau bacain buat saudara Yohanes dulu, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25. Ini adalah ayat terakhir di Injil Yohanes. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi, Yohanes ternyata sama kita. Dia punya pikiran dunia itu tempat. Nah, kita salah ngerti nih. Yohanes juga pernah salah ngerti. Ya. Dan saudara, for your info, kata dunia adalah kata yang paling banyak dicatat di Injil Yohanes. Saudara masih ingat ayat firman Tuhan yang paling terkenal di muka bumi ini? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara di Kebayoran, dunia itu bukan tempat. Yang tempat namanya bumi, bukan dunia. Ya, bahasa Inggrisnya juga beda. Dan pencipta kita, kalau ngomong sama kita selalu pakai bumi. Tuhan kalau ngomong sama kita dari kitab Kejadian selalu pakai kata bumi, bukan dunia. Ya. Terus dunia apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Sistem. Dan bosnya namanya iblis. Hati-hati. Bosnya namanya iblis. Kok bisa tahu Pak Jesse? Ya. Iblis yang kasih tahu Yesus soalnya. Waktu dia lagi mencoba Yesus. Kalau kamu menyembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Yesus digituin sama iblis. Ya. Nah, sementara makanya sistem dunia ini yang mau direscue sama Tuhan Yesus. Ya, dengan kabar baik. Ya, mau direscue karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, ini sistem yang mau diselamatkan sama kerajaan sorga. Oke? Nah, dari Kejadian, Tuhan selalu bahasanya pakai planet bumi. Taklukkanlah bumi, gitu kan ya? Terus Pengkhotbah 1 ayat 4, kalau saudara lagi mempelajari generasi yang baru ya, Gen Z, ya, Gen Alpha, segala macam, itu ayat itu paling sering dipakai, Pengkhotbah 1 ayat 4. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Saudara masih ingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke? Saudara masih ingat Wahyu 21 bahwa nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Oke? Jadi pencipta kita kalau bicara sama kita selalu pakai kata bumi, bukan dunia. Ya. Nah, Yohanes
Di akhir-akhir Alkitab kita semua tahu dia tulis 3 kitab lagi, 1, 2, dan 3 Yohanes. Nah, tulisannya di situ Yohanes sudah berubah. Dia udah tahu bahwa dunia itu bukan tempat. Dia yang tadi baru kita baca, dia nulisnya seakan-akan dunia itu tempat. Ya, masih banyak yang diperbuat Yesus, kalau tulis semuanya, nggak ada tempat yang cukup. Dia mikirnya dunia itu tempat. Nah, Yohanes berubahnya di mana? Waktu Yesus mau terangkat ke surga. Saudara ingat kisah Rasul 1 ayat 8? Kamu akan jadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bukan dunia. Saya percaya di momen itulah, murid-muridnya Yesus mulai berubah. Oh, bumi itu tempat, dunia bukan. Nah, buktinya ada, Yohanes berubah. Saya mau bacain ya, 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kalau saudara scroll ke atas, itu judul perikopnya Iman Mengalahkan Dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini Yohanes sudah tahu akhirnya. Bahwa bosnya sistem dunia itu iblis. Ya. Dan kalau saudara mundur ke 1 Yohanes 4 ayat 4, semua tahulah ayat ini. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya, bukan bumi. Nah, banyak orang Kristen, pelayanan, rajin kebaktian, tapi mereka kejebak dengan apa yang namanya duniawi. Pernah dengar? Ya, di PD Kebayoran nggak ada soalnya. Tapi banyak orang-orang Kristen udah pelayanan, tapi masih duniawi. Nah, saudara tolong kata duniawi ini jangan digoreng-goreng ya. Karena banyak orang Kristen suka goreng-goreng kata duniawi. Ya, satu dengar Hillsong, rohani. Satu dengar Ed Sheeran, duniawi kamu ya. Kamu jangan duniawi dong. Nggak gitu lagi. Nggak gitu. Itu namanya kita goreng-goreng kata duniawi. Ya. Satu minum air putih, satu minum red wine. Yang minum red wine, oh duniawi kamu. Kamu duniawi. Nggak gitu. Nggak. Ya, kita buktiin sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sorry, 15, 16 dan 17. 1 Yohanes 2. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, nah ini dia, keinginan daging, keinginan mata, ya, terus apalagi, serta keangkuhan hidup, sombong, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi duniawi ini udah dicatat sama Yohanes. Adalah orang-orang yang selalu pengen memuaskan keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. So be careful with this. Ya, ini adalah orang-orang yang duniawi tadi. Pelayanan sih, tapi duniawi. Nah ini. Saya cuma mau cerita sama saudara, tanpa mengurangi rasa hormat, ya, tanpa disrespect kepada siapapun. Saya suka sedih aja, nah itu kata yang tepat. Saya suka sedih kalau ngelihat ada pelayan-pelayan Tuhan. diundang dari luar Jakarta ada yang ngundang. Minta tiket bisnis kelas 2. Minta. Terus sampai kota yang ngundang dia minta hotel bintang 5. Minta. Kalau dikasih nggak apa-apa. Ini minta. Terus waktu pesawatnya boarding passnya difoto. Cekrek. Diposting ke sosial media. Jemaat pada ngeliat. Pendeta naik bisnis kelas. Nggak apa-apa, tapi ini jatuhnya ke pamer. Tahu pamer? Ya, ini pamer. Dan waktu sampai di hotel bintang 5, dia mulai IG live. Guys, yuk olahraga guys. Padahal dia cuma berendam kayak kuda Nil. Pernah lihat? Hah? Cuman berendam doang. Guys, jangan lupa olahraga ya guys. Jangan lupa. Dia nggak olahraga padahal. Cuman mau pamer. Bahaya. Bahaya. Saya 7 tahun belakangan ini suka ketemu sama anak-anak sekolah Alkitab. Ini mostly ya, nggak semua. Mostly. Anak-anak sekolah Alkitab kalau ditanya. Kamu ngambil S2 kenapa?
Saya dulu ngambil S2, saudara. Kalau ditanya, Jesse kenapa ambil S2? Saya jatuh cinta sama Yesus. Jawab saya tuh gitu dulu. Karena emang benar. Ya. Nah, anak-anak sekolah Alkitab zaman sekarang kalau ditanya, kenapa ambil S2? Kenapa masuk sekolah Alkitab? Kenapa ambil S1? Iyalah Om, biar amplopnya tebel kayak Om Jesse. Jawabnya gitu coba. Dan ini menyedihkan, menyedihkan sekali. Sangat-sangat menyedihkan. Dan saudara mesti tahu, hari-hari ini gereja udah jadi kayak bisnis yang menjanjikan. Menjanjikan banget. Gereja. Tinggal ganteng, pinter ngomong, maju ke depan, khotbah. Ya, pasti banyak duit. Jadi ajang untuk orang berlomba-lomba cari keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya pamer, sombong. Hati-hati. Hati-hati. Makanya saya masih kerja, saudara. Saya panas-panasan di dapur. Saya senang di dapur memang. Tapi saya diundang sama gereja di dalam gang masih terima. Masih terima. Kita dalam setahun bisa 3 kali kita mission trip. Semuanya teman-teman restoran bayar sendiri. Ya, kita datengin gereja tertentu, kita bantu gedungnya yang udah rusak lah apa segala macam kita bantu. Ya, lebih apa ya? Lebih seneng gitu hatinya. Ya, karena pelayanan bukan soal minta-minta tuh, enggak. Pelayanan itu soal memberi, bukan minta-minta. Soal memberi. Ya. Ibu-ibu, hati-hati. Seringkali banyak ibu di gereja, di PD Kebayoran nggak ada. Saya nggak ngomongin saudara dari tadi ya. Banyak ibu-ibu waktu mau difoto, langsung tasnya dihadapin ke kamera. Ya. Padahal lengannya lebih gede dari paha gue. Cuman mau pamer. Terus, Pak Jesse, jadi saya nggak boleh punya tas baru? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Punya sepeda baru? Boleh. Punya mobil baru? Boleh. Tapi pertahankan gaya hidup kayak restoran Padang. Sederhana. Setuju ya? Biasa-biasa aja gitu loh. Biasa-biasa aja. Hah? Punya sosial media untuk inspire orang lain. Bukan untuk impress orang lain. Ya, bukan untuk menyombongkan diri. Bukan. Tapi untuk jadi inspirasi buat orang lain. Sama kalau ada kerjaan, ya mau promosi di situ silahkan. Sosial media gunanya untuk itu, bukan untuk pamer. Jangan ikut-ikutan sama sistem dunia. Jangan jadi duniawi. Karena ingat baik-baik, orang yang duniawi, mereka sulit menaklukkan bumi. Yang disuruh sama Tuhan, buat pasukan kabar baik, adalah menaklukkan bumi. Hati-hati sama jebakan iblis, intimidasi, sama duniawi. Ini yang membuat kita seringkali sulit jadi manusia baru. Ya, sulit berubah dari manusia lama ke manusia baru. So, saudara, ini 2 alasan. Ya, kenapa orang Kristen sulit jadi manusia baru. Dan saya percaya malam hari ini dan seterusnya kita harus terus merubah iman kita. Ya, iman kita harus terus dirubah bahwa kita ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita disayang sama Tuhan Yesus. Kasih lihat kalau kita disayang sama Tuhan Yesus. Kita dingertiin, diampunin sama Tuhan Yesus. Jangan lagi jadi orang Kristen yang cuman kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Kebalik ya, tipis garisnya. Kalau mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, ya gitulah. Instagramnya saudara pernah lihat, minggu ini postingannya lagi angkat tangan dari angle kanan, ya minggu depan dari angle kiri, minggu depannya lagi black and white, ya. Cuman mau kasih lihat, nih loh saya pelayanan, nih loh saya angkat tangan, saya sungguh-sungguh loh. Nggak apa-apa lah sekali-sekali, tapi jangan sering-sering lah ya. Mendingan kasih lihat ke keluarga, ke dunia ini, bahwa kita disayang sama Tuhan. Saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama suami saya. Keren, itu keren. Anak-anak bangga pasti. Saya diampuni sama Tuhan, saya mau ampuni suami saya. Saya diampuni sama Tuhan, saya dingertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin istri saya. Saya mau ngertiin orang tua saya. Itu orang Kristen yang kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Hidup mereka akan berubah. Nggak cuma mikirin hidup mereka, egoisan mereka sendiri. Tidak. Mereka akan berubah full. Mengalami the fullness of God. Ini yang keren.
Daripada cuman kasih lihat saya sayang sama Tuhan, itu bahasa sekarangnya kadrun. Ya, orang Kristen banyak kadrunnya soalnya. Cuman mau kasih lihat, cuman mau pamer-pamer aja. So, saya percaya saudara, kabar baik itu penuh kuasa. Ya, waktu kita jadi pembawa kabar baik, ada kuasa kita akan lihat. Dan ingat, itu bukan karena kita, tapi karena ada Yesus yang hidup di dalam kita. So, saya sedang memandang muka-muka, ya, the Grace Squad, ya, the Good News Squad dari PD Kebayoran. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. Amin ya, amin.